Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini, kita boleh kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Beri puji, beri hormat, kita angkat pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala bangsa
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya lama-lama mas. Oh puji Tuhan. 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 Haleluya. Sama-sama haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulia. Amin. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Naikkan pujian syukur, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Tuhan Yesus kita, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory,
terima kasih. Kami akan buka ibadah kita di dalam doa. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Haleluya. Tinggikan namanya selamanya. Katakan layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan dipuji. Haleluya. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya Haleluya. 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 Engkaulah yang layak dipuji. Engkaulah yang layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Haleluya, sebab Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, tempat kekudusan-Mu Tuhan. Tak seorang pun dapat menghampiri Engkau tanpa kekudusan. Tapi kami sebagai orang-orang percaya, dosa kami telah disucikan, dibasuh oleh darah anak domba Allah. Itulah sebabnya setiap waktu, setiap ketika kami layak untuk memuji Engkau, layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati akan bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini kembali
kami umat-umat-Mu boleh terkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami ada di tempat, hanya satu keinginan kami ada di tempat ini, untuk kami mau memuji Engkau, untuk kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab ketika hati-Mu disenangkan, haleluya, maka Engkau akan hidup dan hadir di atas puji-pujian kami. Dan ketika kehadiran-Mu ada di tempat ini, ketika kehadiran-Mu nyata di tempat ini, maka ada sesuatu yang luar biasa. Ada hadirat Allah yang luar biasa yang boleh kami alami. Di sementara kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, di sementara kami bertepuk tangan, haleluya, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau dalam ibadah ini. Baik hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik singer, bahkan hamba-Mu nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua umat-Mu, kami ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami pagi hari ini jadi satu ibadah yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk-bentuk gangguan kuasa iblis yang mengganggu ibadah kami yakin, percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami bebas untuk memuliakan dan meninggikan akan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, ibadah kami pagi hari ini kami buka tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, mari jabat tangan kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, kita akan berglori untuk Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Mari saya undang semuanya berdiri. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, amin. Ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah, amin. Haleluya, siapa jadi lawanku? Haleluya, sungguh besar, pegang tanganku. Amin. Haleluya. Amin, amin. Ku berdiri dengan amin. Iman dalam haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar, amin. Oh, haleluya. Hidupku, amin, amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh
Silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan pujian dari seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, puji Tuhan. Kasih itu sabar, sayang kepada teman. Tadi anak-anak sekolah minggu udah bilang. Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya undang semuanya berdiri. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
menyala. Haleluya. 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 Yalah malah pas. Yalah malah pas. Yalah malah pas. Yes. Jemaat Tuhan saja, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kurataya sikira lama-lama-lama-lama-lama-mas. Ya lama-lama-lama-lama-lama-mas. Ya lama-lama-lama-lama-lama-lama-mas. Ya lama-lama-lama-lama-lama-mas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kami taat selalu Tuhan. Sama-sama nyatakan kemuliaan. Haleluya. Kami dapat mengerti firman-Mu. Tuntun setiap langkah kami. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Haleluya. Ku taat, nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu.
Dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Denny Tamri. Setiap kami ada pada pagi hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan otoritas-Mu Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin. Kami butuh belas kasihan-Mu Bapa. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur Bapa. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rasakan kehadiran Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau telah pakai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah hikmat, marifat, kebijaksanaan jadi bagian hamba Bapa. Urapi setiap telinga kami ada pada pagi hari ini, pendengaran kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar kami benar terkonsentrasi, tertuju kepada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, ucap syukur padamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ucapkan selamat pagi. Mari kita semuanya ada pada pagi hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, Dia berkati. Kalau tadi malam saya melihat ada begitu banyak orang boleh sama-sama bersilaturahmi dengan kaum muslim di sebelah ini, bagus, satu bentuk toleransi yang luar biasa. Saya katakan kepada istri saya tadi malam, luar biasa, bersyukur pada Tuhan. Kalau Pulau Sangir ini luar biasa, toleransinya begitu baik. Haleluya. Di hari raya ketupat di sebelah tadi malam ada begitu banyak orang Kristen bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan biar ini terus tercipta di kepulauan kita itu, di Sangir ini. Saya tidak berlambatan, segera kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab masing-masing di dalam Injil Markus pasal yang keempat.
kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Haleluya. Tetap duduk saja, tidak mengapa, tapi dengan hati dan pikiran tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, rupa firman Tuhan ini belum lama Bapak Gembala sampaikan, tidak mengapa. Haleluya. Bapak John Tampi bilang lebih baik orang memama biak. Haleluya, kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan baca untuk kita pada pagi hari ini. Mulai dari ayat pertama ingat yang ke-9. Bapak Ibu memperhatikan Alkitab masing-masing. Dan perlu saya ingatkan kepada pemuda remaja, kalau yang membawa handphone untuk melihat Alkitab, kasih mode pesawat seperti yang dipesan oleh Ibu Jane semalam. Saya memang demikian, kalau sudah di gereja saya tidak mau pusing apalagi, saya kasih mode pesawat. Saya mau konsentrasi ibadah, saya mau konsentrasi dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat pertama mulai. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat yang kedua. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat 3. Dengarlah, tanda seru di sini. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat yang ke-9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saya tidak akan membahas lagi tentang ada jenis-jenis tanah. Ada jenis tanah yang di pinggir jalan, ada jenis tanah yang berbatu-batu, ada di tengah semak duri. Saya tidak membahas itu lagi. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala sangat jelas. Haleluya. Saya memperhatikan gembala kita. Saya memperhatikan saya lihat ada jabatan guru. Saya memperhatikan. Saya bersyukur kepada Tuhan agar apa? Supaya kita boleh banyak mengerti firman Tuhan. Supaya kita semakin dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya berpikir ini yang pas untuk jemaat Beta di Beta. Haleluya. Nah, saya katakan sekali lagi, saya tidak membicarakan soal itu. Tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang di tengah semak duri. Saya tidak berbicara itu. Tapi saya mau ingatkan kepada kita pada pagi hari, benih yang ditaburkan itu berbicara kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Benih yang ditaburkan itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ada yang menabur firman Tuhan. Haleluya. Ada yang mendengar firman Tuhan. Dan ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Nah, kita akan masuk pada bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Coba kita melihat mulai ayatnya yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Kita baca, saya baca untuk Bapak Ibu. Markus pasal 4 ayat 3. Dengarlah, tanda seru di sana. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Haleluya. Kata bagian A, dengarlah. Haleluya, ada tanda seru. Betul tidak? Haleluya. Dengarlah. Haleluya. Sesuatu yang apa? Yang diperintahkan. Saya belajar bahasa Indonesia, kalau ada tanda seru itu apa? Penting. Itu sesuatu yang diperintahkan, yang harus dilakukan. Haleluya. Dengarlah. Haleluya. Ini yang saya akan angkat pada pagi hari ini. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat sederhana. Dengarlah. Haleluya. Dengarlah.
Haleluya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-9. Minta tolong. Ayat yang ke-9. Dia mengakhiri tentang perumpamaan ini pada ayat yang ke-9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Haleluya. Berapa lama orang dengar firman Tuhan? Jadi anak Tuhan, berapa banyak kali orang mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan? Haleluya. Atau ada begitu banyak rahasia firman Tuhan yang telah kita dengar dari berbagai banyak hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Saya melihat di hari-hari ini Tuhan mulai pakai hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang dia pakai luar biasa. Dia semakin membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Jemaat Tuhan boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya ingat ada satu firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Haleluya. Haleluya. Dengarlah. Suatu bentuk perintah. Dan itu sangat penting. Dan saya memperhatikan tentang perumpamaan penabur ini adalah ditempatkan paling pertama. Coba Bapak Ibu lihat, ada di tentang penabur ini ada di Injil Matius pasal 13, ada di Injil Lukas pasalnya yang ke-8, dan kita baca ini ada di Injil Markus pasalnya yang ke-4. Awal dari segala perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri dari itu. Pertama-tama diberi dasar perumpamaan tentang penabur. Haleluya. Betapa pentingnya ini. Sehingga ketika Injil harus menuliskan itu, harus mencatat. Untuk apa? Disampaikan kepada kita yang ada pada pagi hari ini. Kepada semua umat manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Dengarlah. Haleluya. Saya katakan tadi, berapa lama orang menjadi anak Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengar dari masa kecil sampai kita dewasa. Sampai bahkan kita saat pada pagi hari ini. Haleluya. Perintah dengarlah berarti harus ada apa? Ketaatan. Haleluya. Haleluya. Berarti melakukan firman Tuhan. Saya katakan pada pagi hari ini bukan ada dasar. Coba orang maju pada ayat yang ke-10. Minta tolong LCD ayat yang ke-10. Sini Tuhan Yesus murid dikatakan begini. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Haleluya. Pada suatu ketika setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur, setelah selesai ada waktu tertentu ketika hanya Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang bukan orang banyak yang seperti tadi pada ayatnya yang pertama, bukan, hanya Yesus dan para pengikutnya. Mereka bertanya, ke-12 murid itu bertanya, menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Coba ayat 11, minta tolong. Jawabnya kepadamu telah, kita perhatikan. Jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Yang pertama, kepada murid-murid Yesus, kepada pengikut-pengikut Yesus diberikan rahasia tentang kerajaan Allah. Haleluya. Coba maju ayat yang ke-12. Ini yang paling penting. Ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Haleluya. 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 Ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya orang kalau menyampaikan ilustrasi agar supaya apa yang dijelaskan orang mengerti. Haleluya. Dia membuat sebuah ilustrasi supaya orang dengan mudah mengerti. Tetapi ini berbeda. Tuhan bilang agar supaya ketika mereka melihat, mereka tidak menanggap.
ketika mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Haleluya. Benih itu berbicara firman Tuhan. Berbicara firman Tuhan, berbicara Injil Kristus. Berbicara tentang Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit. Dan telah naik ke surga. Dan dia menjadi juru selamat dunia. Bayangkan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan apa? Ternyata ada dua tujuan. Yang berbahaya pada ayat yang ke-12 ini. Perumpamaan yang disampaikan justru bukan untuk membuat orang datang bertobat kepada Tuhan. Dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mendapat ampun. Tetapi apa? Supaya mereka tidak mengerti. Mereka tidak menangkap walaupun mereka sudah melihat. Mereka tidak mengerti walaupun mereka sudah mendengar. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan, jangan sampai orang masuk pada tipe orang banyak ini. Haleluya. 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 Sekali lagi, berapa lama orang menjadi anak Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengar? Haleluya. Kalau kita mengerti, kita akan taat. Kalau kita mengerti, kita akan lakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya menangis mempersiapkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, sepanjang malam saya begadang dengan Tuhan. Saya tidak bisa tidur. Saya hanya berdoa, renungkan firman Tuhan, baca-baca. Karena begitu tiba-tiba aja saya diberi tugas. Jujur saja, kita bilang Tuhan memang. Dari beberapa waktu yang lalu sempat saya melihat kebenaran firman Tuhan. Saya sempat membaca dan saya tertarik kepada firman Tuhan ini. Tetapi saya tidak mengerti. Saya belum mengerti apa maksud firman Tuhan. Mengapa Tuhan taruh di hati saya coba baca firman Tuhan ini. Tapi ya masih manusia, saya cuma baca sekilas, tidak mempelajari dengan benar. Dan saya mengerti, oh ternyata Tuhan persiapkan firman Tuhan untuk pada pagi hari ini. Haleluya. Dan saya selalu katakan, saya aminkan segala yang terjadi dalam depan kita bukan kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya di tempat ini ada dalam rencana Tuhan. Jujur saja, secara manusia, sebagai manusia ada kerinduan, ada cita-cita. Saya secara manusia berpikir begini, Tuhan, kita sempat keluar ke Manado, kuliah di Manado. Selesai saya waktu di Manado berpikir, oh mau cari kerja di Manado. Kalau boleh tinggalkan peta, tinggalkan Sanggar. Saya mau hidup di Manado Tuhan. Secara manusia. Tapi ya saya tidak mau, tidak dengar-dengar, tidak mau taat kepada Tuhan. Dan sampai saat ini mengapa saya ada di tempat ini? Saya tahu rencana Tuhan bagi saya mau ada, masih tetap ada di tempat ini. Sehingga saya takut, saya mau tetap taat. Secara manusia keinginan saya, aduh Tuhan saya rindu tinggal di Manado. Haleluya. Orang saya lihat, orang betul menikmati di FB, aduh luar biasa. Tetapi hati nurani saya berkata tidak. Kalau mungkin belum saatnya. Haleluya. Taat. Haleluya. Saya katakan tadi, jangan sampai orang masuk pada kelompok orang banyak ini. Tetapi biarlah kita masuk pada apa? Kelompok pengikut Tuhan dan murid Yesus. Haleluya. 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 Taat. Haleluya. Saya katakan dalam ibadah doa besar kalau tidak salah. Saya berusaha ada perenungan pribadi. Saya akan koreksi diri. Setiap ada waktu tentu saya harus berdiam diri di kaki Tuhan. Saya bertanya diri kepada Tuhan. Tuhan, apakah kita nyana sombong soalnya lupa diri. Saya selalu begitu. Mengapa? Saya tidak mau menunggu nanti diproses lagi. Jangan. Kalau boleh orang so rendah hati. Jangan tunggu nanti diproses. Haleluya. Taat firman Tuhan, dengar-dengaran, jangan bawa keras. Jangan bawa kepala batu.
Haleluya. Haleluya. Saya ingat kisah Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Yusuf ketika dia akan menjadi orang yang nomor 2, roh dia yang diberkati Tuhan, memiliki jabatan yang luar biasa di tanah Mesir. Dia harus mengalami proses yang luar biasa. Perjalanan yang sangat mengerikan. Saudaranya buang di Parigi. Setelah itu dijual, setelah itu masuk penjara lagi. Luar biasa. Dan pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mau selidiki, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 37 di sana, saya memperhatikan pertama begini. Mengapa Yusuf harus proses demikian? Padahal Yusuf memang sudah ditentukan untuk ada di Mesir, untuk menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi mengapa dia harus mengalami proses itu? Yang pertama saya memperhatikan begini. Dikisahkan bagaimana di dalam Kejadian pasal 37 diberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Di sana saya melihat begini. Papanya sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir di masa tua daripada Yakub. Dan Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah kata firman Tuhan. Dan sehingga DP saudara-saudara yang lain cemburu, membenci Yusuf. Dan Yusuf juga saya membaca firman Tuhan, dia banyak kali menceritakan ketika dia sementara menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, dia melihat saudara-saudaranya dari istri papanya Bilha dan Silpa itu berbuat jahat. Dia ceritakan kepada papanya. Dan yang paling saya memperhatikan, yang paling membuat saudara-saudara Yusuf benci apa? Ketika Tuhan memberikan visi lewat mimpinya, haleluya, perhatikan. Ketika Tuhan memberikan visi kepada Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dia bermimpi. Yang pertama dia katakan ketika dia ada di ladang bersama dengan saudara-saudaranya, kakak beradiknya, dia bilang sementara mereka mengikat berkas gandum, tiba-tiba DP berkas gandum berdiri tegak. Haleluya. Dan berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya yang lain apa? Tunduk menyembah. Ketika mendengar itu, saudara-saudaranya marah luar biasa. Haleluya. Mereka marah bilang apa? Ngana mau jadi raja. Kamu mau memerintah atas kami. Kamu menjadi raja atas kami. Marah besar. Belum sampai di situ dia tidak sadar. Dia bermimpi lagi, Tuhan kasih mimpi lagi pada dia. Dia bermimpi, dia melihat bulan, matahari dan ke-11 bintang apa? Sujud menyembah dia. Dia apa? Dia ceritakan lagi Carlota. Haleluya. Haleluya. Padahal ini visi yang Tuhan berikan kepada dia. Ada apa? Pada akhirnya dia harus dibuang oleh kakak adiknya di dalam sumur. Karena apa? Saya melihat apa? Dia harus diproses demikian rupa. Yusuf belum siap. Karena apa? Sebenarnya Yusuf tidak perlu menyampaikan mimpi-mimpinya itu. Yang membuat saudara-saudaranya semakin benci kepada dia. Haleluya. Seharusnya dia menahan diri. Seharusnya apa? Dia tidak sombong. Tidak dengan bangga dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk dia. Saya tangkap di sini apa? Yusuf tinggi hati. Haleluya. Yusuf tinggi hati. Bisa saja Tuhan angkat Yusuf menjadi tetap pemimpin di Mesir, tetapi tidak harus melewati perjalanan yang begitu menyakitkan. Haleluya. Haleluya. Seharusnya dia lebih baik dengaran. Seharusnya dia lebih baik rendah hati sebelum diproses Tuhan. Haleluya. Demikian juga kita yang ada pada pagi hari ini. Sebelum Tuhan proses kita untuk menjadi bencana yang kemauannya, mari orang rendah hati supaya orang bencana jadi bagus, sudah baik. Haleluya. Haleluya. Saya melihat diri saya, pengalaman pribadi. Saya melihat pengalaman orang lain. Saya menyadari
Kenapa saya harus melewati ini? Saya harus mengalami pergumulan yang berat seperti ini. Ada apa? Saya mulai mengoreksi diri. Saya katakan tadi, mengadakan perenungan dengan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kita bodoh? Seharusnya kita ada koreksi diri dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi rendah hati. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Dengarlah. Haleluya. Saya beri judul sekali lagi. Dengarlah. Itu bagian yang pertama. Mengapa kita harus dengarlah? Jangan sampai orang masuk pada tipe banyak orang ini. Yang pertama. Haleluya. Nah, kita lanjut. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Haleluya. Ini bagian yang kedua. Firman Tuhan katakan, dengarlah. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Mengapa Tuhan ingatkan kepada kita? Dengarlah. Di dalam perumpamaan penabur. Haleluya. Dengar firman Tuhan yang kita dengar. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ingat, saya sempat sampaikan firman Tuhan dalam Bedstone. Mengapa Abraham taat? Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah ya. Di situ dikatakan karena iman Abraham taat. Haleluya. Dia mendengarkan tempat tinggalnya, kampung halamannya. Dia harus keluar menuju ke tempat yang dia tidak tahu sama sekali mau kemana. Haleluya. 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 Dengarlah. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita memberi perhatian yang khusus kepada firman Tuhan itu. Kita harus apa? Serius mendengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Saya selalu katakan siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mau baru belajar sampaikan firman Tuhan kah? Orang yang sudah lanjut usia kah? Saya berusaha konsentrasi dengar firman Tuhan. Apa yang menjadi rema buat saya, sehingga membuat iman saya bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita perhatikan. Saya teringat ini. Coba kita undur ayat yang ke-8. Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Minta tolong. Markus pasal 4 ayat yang ke-8. Itu tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Timbul pertanyaan bagi saya secara pribadi. Ini tanah yang baik, tanah yang subur ini, DP hasil benih yang ditaburkan itu ada berbeda-beda. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan. Saya juga ketika baca, mesti ada 30, ada 60, ada 100. Kita pasti akan pilih berapa? 100. Haleluya. Mengapa ada 30, 60, dan 100? Saya pikir, saya berdoa, Tuhan, kenapa ada 30, 60, ada 100 kali lipat? Haleluya. Tanah yang baik saja ada perbedaan hasil buah yang dihasilkan. Haleluya. Saya percaya kita semua ini tanah yang baik. Haleluya. Hati kita hati yang baik. Sehingga kita akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kalau boleh 100 kali lipat. Saya memperhatikan di dalam setiap dalam jemaat lokal ada perbedaan penangkapan firman Tuhan dari umat Tuhan. Saya memperhatikan itu. Firman Tuhan yang sama
disampaikan orang yang sama. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tanya, firman Tuhan tadi berbeda-beda orang penangkapan. Dari 100 orang bisa saja 100 penangkapan berbeda. Haleluya. Haleluya. Mengapa orang ketika mendengar firman Tuhan ada radikal? Dia begitu berubah hidupnya. Hidupnya benar-benar dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena apa? Haleluya. Tadi Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Iman. Haleluya. Haleluya. Iman. Coba kita buka Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga, minta tolong. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Haleluya. Ternyata iman kita menentukan kita menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bekerja. Dikatakan tadi ada ukuran. Iman saya dengan iman Bapak Ibu berbeda. Mungkin saja iman Bapak Ibu memiliki iman yang secara khusus, memiliki iman yang bisa berdoa menyembuhkan orang lewat tumpangan tangan. Haleluya. Iman. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. 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 Saya rindu kita semua bertumbuh. Kalau boleh sama rata. Bertumbuh dan menghasilkan boleh 100 kali lipat. Yang pemarah seperti puji-pujian dari sekolah minggu. Jadi sabar. Haleluya. Haleluya. Pemarah jadi sabar. Haleluya. Itu buah. Haleluya. Itu buah. Yang khawatir dengan hidupnya, memiliki ketetapan iman. Allah kita itu sanggup menolong saya. Allah itu sanggup memberkati saya. Saya ingat firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Ferry pada hari Selasa. Tuhan adalah gembala yang baik. Saya juga banyak kali menyampaikan firman Tuhan ini. Dan saya memposisikan Tuhan sebagai gembala saya. Haleluya. Dan dikatakan, Bapak Ferry katakan, walaupun dia ada di dalam lembah kegelapan, dia tidak takut bahaya. Haleluya. 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 Karena pemazmur ini Raja Daud tahu DP Tuhan itu maha kuasa. Haleluya. Dia mengimani Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup membela dia. Haleluya. Haleluya. Pengalaman pribadi yang dialami oleh Raja Daud luar biasa. Kita tahu bersama ada suatu ketika dia harus berpura-pura menjadi seorang yang gila. Haleluya. Sehingga raja saya lupa, Filistin atau dia bilang, apakah tidak cukup orang gila yang ada 4 orang pendengar, mau tambah ini 1 orang gila. Luar biasa. Haleluya. Ini ada dalam lembah kegelapan. Sudah tidak ada harapan lagi. Haleluya. Seorang diri. Haleluya. Seorang diri. Di dalam kerajaan Sukuramotoki. Pang habis. Haleluya. Tetapi iman daripada Daud. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Sehingga Daud harus berpura-pura gila dan dibebaskan. Haleluya. 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 Mau berbuah banyak. Mau berbuah banyak.
dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan. Saya tidak mengapa saya undang singers dan pemain musik. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Mari kita renungkan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada, berapa lama kita ada di dalam Tuhan? Berapa banyakkah firman Tuhan yang telah kita dengar? Begitu banyak firman Tuhan yang telah kita dengar dengan para pengkhotbah, para pembicara. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Kau. Amin, amin. Haleluya. Oh, katakan Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Raja. Setiap waktu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu begitu saja. Dengarlah firman Tuhan, taruh di hatimu, taruh di pikiranmu, taruh di perasaanmu. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Agar supaya kita semua boleh berbuah banyak. Kita tidak akan dibakar, dikumpulkan, dibakar menjadi ranting yang dibakar. Haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah minta Roh Kudus pimpin engkau. Minta Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang telah kita dengar. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah
Ya lama masih. Ya, ini komitmen kami Tuhan. Pimpin hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Pimpin langkah kami Yesus. Ya lama. Lagi jemaat Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Ya lama. Oh Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Agar ketika Engkau datang, Engkau dapati Tuhan, kami umat-umat-Mu, umat-umat-Mu yang bertumbuh, berbuah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia dengan heran. Lebih lagi Tuhan, Engkau buka rahasia firman-Mu. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, Engkau berkati usaha mata pencariannya. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biar telinga kami, hati kami Tuhan adalah hati yang subur, sehingga benih firman-Mu yang tertanam pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mensyukuri Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami akan meletakkan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati usaha mata pencarian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberi, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers.
selanjutnya diserahkan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman gereja, ada di sini yang jemaat berulang tahun, Ibu Debbie Padang, dan pekerjaan saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Bapak Denny. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bapa Surgawi, betapa kami harus selalu membilang syukur, berterima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau telah limpahkan bagi kami semua. Khususnya bagi pagi hari ini Tuhan, bagi seorang ibu Debbie Padang yang pada tanggal 17 April, haleluya, Tuhan tambahkan usia 1 tahun menjadi 44 tahun. Kami serah, kami yakin dan kami percaya sebagai orang-orang percaya bahwa ketambahan usia itu bukan karena kekuatan manusia. Sejengkal pun kami tidak bisa menambah usia kami, karena usia ketambahan semua itu hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu ibu kekasih ini datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat anugerah Allah yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menyertai ibu kekasih ini pada sepanjang tahun yang telah dia lalui, begitu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi, rintangan, tapi ada begitu banyak juga berkat-berkat yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup ini. Sebab itu dia berucap syukur. Sebagaimana penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun lalu, tahun yang akan dia jalani ini Tuhan, penyertaan, perlindungan, proteksi dari Tuhan akan menjadi bagian Tuhan. Kan berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih memberkati tangan hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Denny. Haleluya, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, kami memberkati ibu kekasih ini. Kiranya berkat Allah selalu tercurah bagi ibu kekasih ini. Haleluya, baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik dalam setiap usaha pekerjaan, terlebih juga dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan memberkati. Sehingga melalui kekasih ini Tuhan, nama Tuhan tetap dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Laskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk pengumuman gereja hari Senin 22 April
Ada 2 Beston jam 7 malam yang melayani WL atau singer Bapak Denny, Ibu Linda dan Bapak Hani. Pembicara Ibu Nini, doa syafaat Bapak Cao. Hari Selasa 23 April ada ibadah Pelprip di gereja jam 7 malam. Hari Rabu 24 April ada ibadah Pelwap jam setengah 4 sore di gereja. Dan hari Kamis tanggal 25 April biasanya kan ada ibadah pertengahan minggu, tetapi sesuai informasi dari Bapak Gembala bahwa hari Kamis akan diadakan PA secara online. Jadi diharapkan seluruh jemaat boleh hadir jam 7 malam hari Kamis. Hari Jumat 26 April ada 2 rande puasa yang melayani. Pembicara Ibu Meidi, doa syafaat Bapak Ara. Hari Sabtu 27 April ada ibadah Pelprap jam 7 malam di gereja. Dan kembali Minggu 28 April ada ibadah sekolah minggu jam 7.30 dan jam 9 pagi ada ibadah umum juga dilaksanakan perjamuan kudus. Itu sesuai informasi Bapak Gembala, nanti minggu depan kata orang mau laksanakan perjamuan kudus. Karena baru-baru Bapak Gembala dan Ibu Gembala ada di bandara tetapi tidak ada penerbangan karena ditutup karena pengaruh gunung berapi. Puji Tuhan. Dan saya akan waktu minggu lalu saya bacakan diakonia itu adalah pengeluaran ya 3.650 bukan pemasukan, pengeluaran diakonia. Dan juga tambahan di sini untuk pembangunan pastori nanti sampulnya ambil sama Ibu Jane dan juga akan kalau mau dikumpulkan sama Ibu Jane untuk pembangunan pastori. Puji Tuhan, inilah pengumuman gereja dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kami atas nama Bapak Gembala tentunya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Denny Tampi yang sudah menyampaikan firman Allah yang begitu indah, yang begitu sangat memberkati kita semua. Dan seluruh pelayan-pelayan, bahkan seluruh jemaat yang sudah hadir, atas nama Gembala ucapkan banyak terima kasih. Kehadiran kita semua tentu akan diberkati oleh Tuhan. Di sini ada permintaan doa dari Saudara Roni Krompis. Ada operasi mata besok hari. Kami sama-sama berdoa. Mari kita bangkit berdiri menyanyi satu pujian. Haleluya. Haleluya. Puji, hormat, syukur persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Allahku. Segala puji, hormat, syukur persembahkan hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, katakan tiada Allah lain. Amin. Hanya Kau yang ku sembah, ku rindu selalu hadiratmu yang dulu.
tak henti-hentinya membilang syukur dan berterima kasih kepada Allah kami, karena segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam hidup kami. Mana pada hari ini umat-Mu masih diberi waktu dan kesempatan yang indah, kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu, memuji, memuliakan, meninggikan, bahkan mengagungkan Engkau. Bahkan siang hari ini kami semua sudah diberkati lewat penyampaian firman Allah yang begitu indah yang sudah disampaikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya firman Allah sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bukan hanya sekedar kami dengar, kami mengerti, kami pahami, tapi terutama sekali kami taat melakukan segala kehendak-kehendak firman-Mu Tuhan, agar setelah lalu janji-janji Tuhan akan terus menjadi bahagian kami semua. Terima kasih bagi umat-umat yang sudah membuang waktu yang begitu berharga datang beribadah kepada-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, haleluya, berkat dan anugerah Allah Tuhan akan curahkan kepada umat-umat-Mu dalam menghadapi setiap usaha pada sepanjang minggu yang akan dijalani ini. Usaha-usaha apapun yang akan dikerjakan, dilakukan oleh umat-umat-Mu, kiranya berkat dari Allah selalu tercurah Tuhan. Haleluya, bukan cuma 30 kali ganda, bukan cuma 60 kali ganda, tapi 100 kali ganda Tuhan curahkan bagi kami, agar dengan berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi umat-umat-Mu, mereka boleh pakai, kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih di kesempatan ini kami berdoa buat kekasih Rodi Kerompis yang pada besok hari akan menjalani operasi mata. Kiranya Tuhan nanti menolong dia, kuatkan imannya, teguhkan imannya, supaya menghadapi operasi dia tidak gugup, tidak gentar atau lain-lain sebagainya, tapi dia tetap tenang. Dan Engkau pakai para dokter yang akan mengoperasi mata, semua berjalan dengan baik, semua tindakan-tindakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa surga, sebentar kami akan berpisah tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Haleluya, baik berjalan kaki, berkendaraan ataupun dekat. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Hindarkan segala hal-hal yang tidak diinginkan, segala kecelakaan, mara bahaya, rencana-rencana orang jahat yang gampang menimpa kami. Hindarkan semua supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Berdoa juga buat Bapak Gembala yang mungkin adalah kehendak-Mu Tuhan, mereka bisa belum hadir pada minggu ini dalam menghadapi perjamuan asa yang kudus. Mungkin pada minggu depan Tuhan nanti menolong semua hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang membuat hamba-Mu tidak bisa hadir di tempat ini. Engkau hindarkan semua itu, sehingga pada minggu depan hamba-Mu boleh ada bersama-sama dengan umat-umat-Mu untuk sama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penghentaran Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.